Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting untuk memberikan presentasi yang menarik. Tanpa kemampuan untuk mengungkapkan ide dan pendapat Anda secara verbal, sangat kecil kemungkinan untuk melakukan presentasi yang sukses. Kita akan mulai dengan melihat keterampilan menyimak dan mendengar, dilanjutkan dengan belajar mengajukan pertanyaan yang berkualitas, dan diakhiri dengan mengeksplorasi cara berkomunikasi secara efektif. Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting untuk memberikan presentasi yang menarik. Tanpa kemampuan untuk mengungkapkan ide dan pendapat Anda secara verbal, sangat kecil kemungkinan untuk melakukan presentasi yang sukses. Kita akan mulai dengan melihat keterampilan menyimak dan mendengar, dilanjutkan dengan belajar mengajukan pertanyaan yang berkualitas, dan diakhiri dengan mengeksplorasi cara berkomunikasi secara efektif. Mendengar adalah tindakan memahami suara oleh telinga. Dengan asumsi seseorang tidak mengalami gangguan pendengaran, pendengaran terjadi begitu saja. Mendengarkan, bagaimanapun, adalah sesuatu yang dipilih secara sadar untuk dilakukan. Mendengarkan membutuhkan konsentrasi agar otak mengolah makna dari kata dan kalimat. Mendengarkan mengarah pada pembelajaran. Ini tidak selalu merupakan tugas yang mudah. Kecepatan bicara orang dewasa normal adalah 150 kata per menit, tetapi otak dapat berpikir dengan kecepatan 400,500 kata per menit, menyisakan waktu ekstra untuk melamun atau mengantisipasi kata-kata pembicara atau penerima berikutnya. Keterampilan mendengarkan, bagaimanapun, dapat dipelajari dan disempurnakan. Ada 3 jenis pertanyaan yang berguna dalam presentasi: pertanyaan terbuka, pertanyaan klarifikasi, dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka merangsang pemikiran dan diskusi atau tanggapan termasuk pendapat atau perasaan. Mereka menyerahkan kendali percakapan kepada responden. Kata-kata penuntun dalam pertanyaan terbuka antara lain, mengapa, apa, atau bagaimana. Pernyataan seperti jelaskan ciri-ciri mobil sebenarnya merupakan pertanyaan terbuka. Contoh pertanyaan terbuka antara lain: jelaskan gaya pemimpin rapat. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda melakukan home run? Mengajukan pertanyaan adalah seni dan ilmu. Pertanyaan Anda dalam presentasi harus jelas dan ringkas, mencakup satu masalah. Wajar, berdasarkan apa yang diharapkan diketahui peserta. Menantang, untuk memancing pemikiran. Jujur dan relevan, memunculkan jawaban logis. Pertanyaan klarifikasi. Pertanyaan klarifikasi membantu menghilangkan ambiguitas, memunculkan detail tambahan, dan memandu Anda saat menjawab pertanyaan. Di bawah ini adalah beberapa contohnya. Kamu bilang kamu lebih suka apel daripada jeruk. Kenapa begitu? Penghematan seperti apa yang ingin Anda capai? Pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup biasanya memerlukan jawaban satu kata dan menutup diskusi. Pertanyaan tertutup memberikan fakta, memungkinkan penanya mempertahankan kendali atas percakapan, dan mudah dijawab. Kata-kata utama yang khas adalah apakah, dapatkah, atau manakah. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan tertutup. Siapa yang akan memimpin rapat? Apakah Anda tahu cara membuka pintu keluar darurat di pesawat ini? Ungkapan. Untuk membangkitkan jawaban, pertanyaan Anda harus menggunakan ungkapan yaitu jelas dan ringkas, mencakup satu masalah. Wajar, berdasarkan apa yang diharapkan diketahui peserta. Menantang, untuk memancing pemikiran. Jujur dan relevan, mengarahkan peserta pada jawaban yang logis. Mengarahkan pertanyaan dengan tepat. Haruskah Anda mengarahkan pertanyaan Anda ke individu atau ke seluruh kelompok? Saat Anda mengarahkan pertanyaan kepada seseorang,
Rangsang salah satu peserta untuk berpikir dan merespons. Ketuk sumber daya yang diketahui dari pakar di ruangan. Jika Anda memilih untuk mengarahkan pertanyaan ke grup, Anda merangsang pemikiran semua peserta. Berikan peserta kesempatan untuk menanggapi secara sukarela. Hindari menempatkan satu orang di tempat. Dikatakan bahwa Anda memiliki waktu antara 30 detik dan 2 menit untuk menarik perhatian peserta Anda. Sangat penting untuk melibatkan audiens Anda sejak awal. Suara, 38% pesan yang diterima oleh pendengar diatur oleh nada dan kualitas suara Anda. Pitch, volume, dan kontrol suara Anda akan membuat persepsi penonton berbeda. Nada, seberapa tinggi atau rendah suara Anda. Hindari suara bernada tinggi. Bicaralah dari perut Anda, lokasi diafragma Anda. Volume, kenyaringan suara Anda harus diatur oleh diafragma Anda. Bicaralah melalui diafragma Anda, bukan tenggorokan Anda. Kualitas, warna, kehangatan, dan makna yang diberikan pada suara Anda. Tambahkan emosi ke suara Anda. Tersenyumlah sebanyak mungkin saat Anda berbicara. Jika Anda mulai merasa tidak sabar atau stres selama presentasi, ingatlah bahwa nada suara Anda dapat mencerminkan emosi Anda. Memiliki pemahaman yang baik tentang kontrol suara dan emosi Anda dapat membantu Anda melewati situasi yang canggung. Jika situasi seperti itu muncul, pertimbangkan perbedaan pendapat sebagai tantangan atau kesempatan belajar. Tetap tenang dan kendalikan suara Anda. Perintah, memilih pemuka yang baik adalah cara penting untuk menguasai audiens. Memanfaatkan jenis komentar tertentu dengan bijaksana akan membuat Anda disukai penonton sejak program dimulai. Kisah yang dramatis. Referensi ke berita terkini atau terkenal. Sebuah pengalaman pribadi yang tak terlupakan, sebuah pertanyaan retoris. Sebuah peristiwa sejarah, petualangan, baik dulu atau sekarang. Kiat lainnya. Apakah kita mengatakan latihan? Dan berlatih lagi. Rekam diri Anda. Mungkin awalnya menakutkan untuk menonton video Anda sendiri, tetapi mengkritik dan memperbaiki pendekatan Anda akan membantu meningkatkan kepercayaan diri Anda. Tersenyumlah dan lakukan kontak mata dengan audiens Anda. Berdiri tegak dan tinggi, Anda akan bernapas lebih mudah, dan pernapasan memengaruhi bunyi suara Anda. Berpakaianlah seperti audiens Anda, atau satu tingkat di atasnya. Kuncinya adalah tampil profesional dengan penuh hormat. Pesan yang diterima oleh pendengar diatur oleh nada dan kualitas suara Anda. Pitch, volume, dan kontrol suara Anda semuanya membuat perbedaan dalam persepsi penonton.